Tangan. Karena sekali tanda tangan, perjanjian 100 tahun, perjanjian 50 tahun, perjanjian 20 tahun mau dibatalkan, resikonya besar. Mereka bisa marah dan angkat senjata dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qalillah wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita sampai pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan untuk menambah tabungan pahala dan diberikan kesehatan sehingga kita bisa bergerak melangkahkan kaki kita masing-masing dari rumah kita masing-masing ke Masjid Baitur Rahman ini. Tentunya ini nikmat yang sangat besar, kita perlu jaga dan kita perlu pergunakan sebaik-baiknya untuk terus berbuat baik, beramal baik, beraktivitas yang baik-baik. Pada pekan yang lalu kita sudah tuntaskan syu'abul iman, pohon iman dengan cabang-cabangnya. Itu kita sebutkan secara global, masih belum rinci. Nah, rinciannya ini adalah memang luar biasa panjangnya, 23 tahun Nabi menyampaikan agama ini, karena agama itu kan terdiri dari iman, Islam, ihsan. Ini diperas dari agama kita tiga ini, iman, Islam, ihsan. Boleh dibalik, Islam, iman, ihsan, silakan saja. Nah, karena dalam hadis Nabi SAW di kitab Arba'in Lin-Nawawi itu nomor urutan kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan pertama kali akhbirni anil Islam. Beliau bertanya tentang Islam kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril maksud saya bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu disebutkan urutannya adalah Islam, iman, kemudian baru ihsan. Nah, kita coba sekarang ngerinci satu-satu, kita urai, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa menyimpulkan dari 70 sekian cabang iman yang kita sebutkan kemarin secara masih belum merinci, masih belum terperinci, masih belum detail. Detailnya tentunya perjalanan dakwah 23 tahun. Entah kita berapa tahun lagi, wallahu a'lam bishawab. Ya. Subhanallah. Kita siap-siap terus dengan menambah pahala kita. Allahu Akbar, usia itu acak. Allahu Akbar, saya betul-betul kehilangan paku di Citayam, di kawasan Pondok Cipayung.
dengan dipanggilnya almarhum Kiai Haji Burhanuddin Marzuki. Usianya masih sangat muda, 50 tahunan, baru 51 tahunan kurang lebih. Makanya hati-hati kita jangan bilang masih muda, karena wafat dan meninggal itu adalah acak sesuai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, jatah ajalnya, jatah umurnya. Jangan saya masih muda Ustaz, ntar baru sholat rajin, ntar baru rajin ngaji dan seterusnya. Nah, kita ambil halaman 77 dari kitab Fathul Bari jilid pertama, masih bersama Kitabul Iman. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Babul muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab ini pada menyatakan hadisnya, ini redaksinya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam itu siapa? Orang Islam adalah orang-orang yang ada di sekitarnya, orang Islam yang ada di sekitarnya itu selamat dari tindakan lidahnya dan tindakan tangannya, dari perilaku lidahnya dan tindakan tangannya. Itu orang Islam yang keren, luar biasa itu. Jadi kalau ada orang ini di tengah-tengah kita, kemudian kita merasa aman, selamat, tenang, tentram, maka itulah orang Islam yang sangat tinggi imannya. Jadi kelihatan dari situ seseorang itu beriman atau tidak. Kalau dia berada di tengah-tengah masyarakat kemudian mengganggu lingkungan, maka orang itu tidak beriman atau kropos cabang-cabang imannya. Nah, kemarin cabang-cabang iman kita sudah sebutkan tuh. Nah, sekarang makanya dirinci. Haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'batun an Abdullah bin Abil Safar wa Ismail an Sya'bi an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Dari Abdullah bin Amr. Siapa Abdullah bin Amr? Ini Amr bin al-As yang pernah menjadi gubernur di Mesir dan sekitarnya di kawasan Afrika, benua Afrika. Abdullah siapa? Abdullah anaknya, putranya, kedua-duanya sahabat Nabi dan bapaknya juga sahabat Nabi, putranya Abdullah juga sahabat Nabi. Jadi Amr bedanya ada, kalau Umar tanpa waw, kalau Amrun pakai waw di akhirnya, Amrun ada wawunya. Itu menunjukkan Amr bin As, ya, sahabat Nabi juga. Kemudian kalau Umar itu tanpa waw di ujungnya, Umar bin Al-Khattab. Nah, itu juga sahabat sangat senior, sahabat Nabi yang menggantikan Nabi kita Muhammad SAW setelah Abu Bakar menggantikannya wafat, maka beliau naik menjadi pengganti Abu Bakar As-Siddiq yang tentunya bicara menggantikan risalah perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini dua tokoh sahabat Nabi dua-duanya. Yang muda adalah Abdullah, yang tua tentunya Amr bin al-As, ayahnya Abdullah. Ini bisa dibaca biografinya di kitab Syiar A'lamin Nubala yang berjumlah 25 jilid. Luar biasa. Itu tokoh-tokoh dari mulai Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya, dan sampai dengan generasi tabi'in masih ditulis di kitab tersebut. Kita kalau mau tahu di kitab itu nanti sosok-sosok hebat para sahabat Nabi. Nah, qala berkata Nabi kita Muhammad SAW memberikan arahan kepada kita nih, bersabda. Cuman memang kalau dalam bahasa Arab kan tidak ada bedanya antara qala Nabi SAW dan qala Ahmad Kautsar, qala Abdullah, sama. Cuman kita yang memang kadang-kadang mensekat, membeda-bedakan kita itu. Kita kan ada kadang-kadang
Itu berangkat dari lingkungan yang ada di sekitar Indonesia yang dulunya memang pernah orang-orang di luar Islam sebelumnya yang ada. Ya, ada kelompok Shudra, ada kelompok Brahmana, ada kelompok proletar. Itu dibagi-bagi. Bahasanya juga nggak sama tuh. Orang Shudra, orang Brahmana, orang proletar. Ya, bahasanya kalau bahasa Mas Haryono ada kromo inggil. Nah, itu banyak yang tidak bisa kecuali segelintir orang saja. Kemudian ada lagi bahasa ngapak. Nah, itu bahasa yang memang bahasa inilah bahasa gaul, bahasa di lapangan, bahasa terminal begitu ya. Itu bahasanya bahasa yang kayak gitu. Nah, kita nih bahasa kita kayak gitu, makanya berpengaruh terjemahannya. Qala Nabi bersabda. Padahal qala Ahmad Kausar tetap juga qala, tidak pakai bahasa yang lain. Nah, itu bahasa Arab, makanya bahasa yang mensejajarkan hamba Allah di hadapan Allah siapapun dia. Karena ukurannya hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah bukan yang berketurunan darah biru, bukan keturunan raja, tetapi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling disiplin dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itu orang yang terbaik. Makanya di zaman dulu ada seorang budak berkulit hitam kerja di tengah-tengah tokoh kafir Quraisy, orang kaya kafir Quraisy. Nah, kemudian orang kafir Quraisy ini punya anak perempuan dan dilamar oleh juga tokoh untuk anak laki-lakinya. Zaman dulu kalau anak perempuan dilamar itu mesti dikasih selendang berwarna merah. Ya. Kemudian si anak perempuan itu langsung dipakaikan selendang warna merahnya. Pertanda dia sudah dikhitab, sudah dilamar, sudah dikhitbah oleh seseorang. Allahu Akbar. Akhirnya si anak putri ini ke kamar kecil. Kamar kecil dulu kan di luar rumah. Zaman kita, jadi nenek-nenek kita dulu, sumur jauh dari rumah kita. Tempat itu jauh dari rumah kita. Jadi kamar kecil pun jauh. Nah, si anak ini juga yang habis dilamar, rumah dengan kamar kecilnya itu jauh. Kemudian dia masuklah ke kamar mandi, lalu selendang merahnya digantungkan di kamar mandi itu. Nah, di sana ada burung elang yang sangat marah kalau ada warna merah. Di tengah-tengah sana, di kadang pasir itu. Nah, akhirnya burung elang satu jenis ini langsung nyambar warna merah, dibawa terbang jauh ke atas, hilanglah berhari-hari. Begitu hilang, maka pertama kali yang dicurigai adalah seorang pembantu di rumah tangga. Walaupun tidak semua. Otomatis karena memang itu yang dianggap stratanya juga. Padahal bukan pembantunya. Bisa jadi dia lebih mulia daripada sahibul bait dan anak cucu dan keluarganya. Akhirnya pertama kali itu dialah dipanggil, disidang di tengah-tengah keluarga sampai dipreteli semua bajunya. Allahu Akbar. Sampai si budak pembantu ini bersembah sujud di pangkuan untuk tidak kelihatan auratnya. Di pangkuan seorang ibu si anak tadi. Menangis dia, wallah, kau zalimi aku, kau hina aku, mentang-mentang aku tidak punya apa-apa. Mentang-mentang aku seorang pembantu, mentang-mentang aku seorang budak, dihinanya sampai demikian rupa, dipreteli bajunya. Karena dia seorang pembantu, dituduh, dicurigai. Karena memang di lingkungan itu tidak ada lagi orang yang bisa dicurigai kecuali pembantu tadi, karena nggak ada orang lain. Semuanya adalah keluarga besarnya, suami, istri, anak-anak. Tidak mungkin kan bahasa mereka, masa empoknya atau kakaknya ngambil selendang, nggak mungkin lah masa empoknya mau pakai selendang merah, empoknya sementara sudah berkeluarga, dan seterusnya. Akhirnya si wanita yang masih belum Islam kena si budak pembantu yang belum Islam di tengah-tengah keluarga orang kafir Quraisy,
Berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Di sini catatan Bapak-bapak, kita tidak berbuat zalim dengan siapapun, hatta dengan orang kafir. Kenapa? Orang kafir pun kalau dizalimi, kalau disakiti, kalau ditindak dengan tidak adil, maka dia berdoa minta kepada Allah, maka itu tidak doanya tetap dikabulkan. Si perempuan yang masih belum Islam, dia bekerja dari orang kafir, dizalimi dan dihina, direndahkan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya Masya Allah dizalimi, dihina, direndahkan betul, mentang-mentang saya pembantu, mentang-mentang saya tidak punya apa-apa, dan seterusnya. Maka akhirnya doa dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa hari. Kemudian burung itu terbang lagi di atas rumah dia dan menjatuhkan dia punya selendang berwarna merah dan jatuhlah ke tengah-tengah keluarga mereka. Disitulah ketahuan bahwa yang memang mengambil bukan pembantunya itu yang dituduhkan dan sudah dihinakan. Maka kalau nggak ada saksi, kalau nggak kelihatan, kita tidak boleh menuduh orang. Kalau nggak ada saksi, kita tidak boleh terus menjatuhkan vonis dan seterusnya. Apalagi saksinya jelas-jelas telah bersaksi bahwa dia tidak melihat langsung, cuman dengar katanya itu tidak boleh. Itu zalim kalau hakim memutuskan keputusan hakim yang nantinya dengan saksi yang katanya itu akan sangat berbahaya. Nah tadi di sini si wanita tersebut ternyata dituduh tanpa bukti dan tanpa saksi, ternyata selendang merah yang bawa adalah elang. Jatuhkan di situ dan itu pelajaran yang panjang sekali. Hanya si wanita itu bilang kepada keluarga orang kafir yang memang tempat dia bekerja bertahun-tahun, saya sekarang mau meninggalkan kalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan apa yang telah saya makan di sini mohon dihalalkan. Saya mau pergi ke Madinah, mau jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sampai di Madinah, dia langsung ketemu Nabi. Dia menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Dia tidak dikenal sama sekali di tengah komunitas sahabat. Dia seorang pembantu di masyarakat di Madinah, nggak dikenal sama sekali. Allahu Akbar. Akhirnya dia mengucapkan Islam dan satu permintaan sama Nabi. Dia minta, ya Rasulullah, tolong kasih saya tempat untuk saya bisa nyapu masjid, ngelap masjid, nyiapkan sajadahmu, nyiapkan air hangat buat kamu setiap pagi agar kamu dalam keadaan sehat walafiat berdakwah dan dalam keadaan nyaman. Siapkan saya kamar satu saja atau tempat di mana saya bisa diam agar saya bisa mengabdi di masjid ini sepanjang hidup saya. Gak dikenal oleh sahabat yang lain. Sahabat-sahabat lain menganggap itu adalah pembantu yang begitu saja. Oleh Nabi dikabulkan permintaannya, dikasih tempat, kemudian dia mengabdi di masjid tersebut. Dia ngelap kaca, dia ngepel masjid, kemudian kalau bahasa sekarang kalau masjidnya kan dia nyapu, dia bersihkan halaman masjid dan halaman dalam dan seterusnya, dirapihkan. Allahu Akbar. Tempat Nabi sholatnya dirapihkan, dikasih parfum. Karena oleh Nabi sudah disiapkan, nih nanti sajadah saya balurkan parfum ini. Apa yang terjadi setelah dia bekerja mengabdi di Masjid Nabawi beberapa tahun, melayani Nabi beberapa tahun, akhirnya beliau jatuh sakit. Meninggallah. Nabi sudah tidur. Malam-malam meninggal kayak almarhum kayak Buji Burhan kan meninggal jam 9.21 malam. Saya termasuk orang yang sudah tidur karena saya tidak pernah tidur lewat jam 11 malam. Mesti saya mulai tidur dari jam setengah 9, jam 9, kadang-kadang setengah 10 saya udah lap tidur. Makanya nggak ada berita yang masuk ke telinga saya, emang udah tidur. Malam-malam di larut malam istri saya bangun malam untuk sholat tahajud, istri saya ngasih tahu, udah tahu berita apa? Kiai Burhan Allah yarhamu meninggal. Subhanallah. Dan malam itu pula jam 2 malam dimakamkan. Ini kasusnya, dalam kasusnya meninggalnya seorang wanita yang pembantu tadi berkulit hitam, meninggalnya kayak gitu. Malam meninggal, terus dimakamkan oleh para sahabat Nabi, di antara dua dimakamkan di kuburan pojok sana yang memang tidak dikenal. Begitu bangun Nabi untuk salat subuh, kok sajadahnya masih berantakan. Kenapa ini? Kemana itu? Ya Allah, Rasulullah tadi malam dia meninggal.
Maka langsung kami bereskan dan kami makamkan malam. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa kau tidak bangunkan saya? Kenapa kau tidak bangunkan saya? Mana berani Rasulullah kami membangunkan engkau sudah tidur. Akhirnya, duluni ala makbaratiha. Mana kuburannya? Kasih tahu saya. Rasulullah langsung datang ke kuburannya dan disitulah dia sholat dan mendoakan orang ini. Subhanallah, apa kata Nabi? Kuburan yang lain pada gelap, kuburan dia terang sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Subhanallah, tidak dikenal. Kalau bahasa orang Hindu, dia orang proletar. Tapi Nabi tidak pernah menganggap itu semuanya sama. Yang paling mulia justru adalah dia adalah orang yang sangat terhormat karena disolatkan langsung oleh Nabi di atas kuburannya. Masya Allah. Dialah seorang pembantu yang berkulit hitam. Allahu Akbar, itulah Islam. Makanya satu demi satu terus orang-orang yang memang kelas-kelas bawah masuk Islam mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Islam dan itulah Islam tidak membedakan siapa dia, berdarah biru enggak, belum tentu Bu. Kalau dia jadi orang dia orang baik kalau dia tidak disiplin dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah ini qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tetap menggunakan bahasa yang sama antara bahasa yang dipakai untuk Nabi, bahasa yang dipakai untuk para sahabat Nabi, bahasa yang dipakai untuk juga pembantunya, supaya tidak ada sekat. Sama, kita sama, gak ada bedanya. Yang membedakan kita apa? Tadi ketakwaan kita, disiplin kita kepada aturan Allah dan Rasulnya. Makanya bapak-bapak, kita gak boleh minder. Sebaliknya juga tidak boleh sombong, tidak boleh merasa rendah kita. Kita sangat terhormat. Kalau kita sholat subuhnya kita jaga dengan berjamaah, kemudian sholat qobliyah subuh kita jaga dengan berjamaah, kita jaga terus dengan istiqomah. Kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, luar biasa, lebih mulia daripada mereka yang punya Mercy dan punya rumah mewah. Kenapa? Karena sholat subuh dengan diawali qobliyah subuh kita punya segalanya, mereka nggak punya. Walaupun punya rumah besar, mereka nggak punya. Sebaliknya kita walaupun melakukan itu semua tidak boleh sombong, tidak boleh kau lebih kaya, enggak. Itulah berjalan bersama-sama. Itulah Islam dan itulah ajaran Islam. Makanya kalau mereka menuduh macam-macam dengan Islam, radikal, keras, teroris, itu nggak nyambung, nggak nyambung. Karena Islam itu tidak begitu. Sampai dengan pembantu yang sangat rendah, Nabi sangat luar biasa hormatnya sampai datang langsung ke kuburannya khusus dan dia sholatkan di situ. Abu Jahal kan tokoh, seorang yang luar biasa disegani di tengah-tengah masyarakat di Mekah. Tapi karena dia jahat, Nabi tidak menyolatkannya. Karena dia kafir, Nabi tidak mendoakannya. Di situ nanti kita makanya tidak boleh minder dengan apa yang ada pada diri kita. Yang penting tadi arkanul Islam, sholat itu kita jaga dengan baik. Insya Allah kita di dunia nggak lama, sebentar saja kok. Apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah amal ibadah sholat kita, amal ibadah puasa kita, amal ibadah haji dan umroh kita, amal ibadah zakat dan sedekah kita. Dan amalan-amalan yang baik yang lainnya itu yang nanti mengantarkan kita masuk ke alam kubur. Gak punya apa-apa saya Ustadz, kerjanya juga sangat, kalau saya sebut malu. Yang penting halal. Yang penting halal. Kalau halal itu lebih terhormat daripada mereka yang berjabat punya jabatan menteri tapi korupsi. Lebih terhormat daripada mereka yang berbintang 3 tapi menindas rakyatnya, berbuat zalim dengan rakyatnya. Itu lebih terhormat. Makanya jangan minder dan jangan khawatir, jangan takut. Yang penting jalani perintah Allah, jaga disiplin aturan Allah dan Rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Ini luar biasa. Jadi umat Islam itu di mana saja menyelamatkan banyak orang. Bukan sebaliknya. Kalau ada orang Islam mengganggu orang yang ada di sekitarnya, itu bukan umat Islam.
Lain lagi kalau dia diinjak-injak terus dia ngelawan, lain lagi loh. Itu namanya dia mempertahankan diri. Bukan radikal dia. Bukan keras dia. Orang dia diinjak-injak kepalanya masa diam aja. Tapi kalau di sekitarnya adalah baik-baik dan menjaga, menghormati dan melindungi, dia akan lebih baik daripada yang lain-lain ada sekitarnya. Jadi juga jangan salah paham, terus kita mau baik-baik terus diinjek-injek, kehormatan kita direndahkan, dilecehkan, terus dipermainkan, terus diam aja. Syaitanun akhras namanya. Syaitanun akhras itu adalah setan gagu. Ya kalau kita sudah dihina, agama kita itu direndahkan, agama kita dilecehkan, olah cicing wae. Ojo menang mau. Ojo menang wae. Ya harus bangkit dan harus ngomong, sampaikan, itu tidak boleh. Kita punya keamanan, sampaikan, laporkan sama mereka. Kalau tidak ada tindakan apa-apa, masa kita yang bukan sengaja ditindak dan ditangkap, atau kita tidak melakukannya kok kita ditindak, ditangkap, maka mereka yang segera jelas-jelas melakukan kesalahan dibiarkan, itu kan namanya tidak adil di situ. Sambil minum Pak, tehnya diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana orang-orang yang ada sekitarnya bisa selamat? Dari lidahnya. Kenapa lidah yang disebut? Karena lidah itu adalah mewakili semua bagian dalam tubuh kita, hati kita. Gerak-gerik hati kita itu akan nampak di lidah kita. Hati kita ini baik atau tidak akan nampak di lidah kita. Ngomongnya dia adalah jorok dari hatinya. Ngomongnya kasar itu dari hatinya. Perilakunya tidak baik itu dari hatinya. Makanya lidah itu adalah dijaga baik-baik. Bukan berarti dijaga kalau tidak mau diam aja melihat kemungkaran, enggak. Maksudnya dia dijaga jangan sampai melukai orang yang memang orang itu orang baik-baik. Tapi orang itu memang jahat, ya perlu diingatkan. Jangan diam aja. Pemimpin kita lupa ingatkan, jangan diam aja. Lidah kita jangan diam aja. Terus kenapa tidak disebut orang yang selamat, orang Islam yang baik adalah orang yang bisa menyelamatkan orang-orang sekitar lewat lidahnya dan lewat tangannya, enggak lewat kakinya. Karena dua organ tubuh ini memang paling banyak mewakili perbuatan jahat terhadap orang lain. Mulut. Nanti mulut itu ngomong bisa menghancurkan satu kabupaten, bisa menghancurkan sebuah negara. Karena mulutnya, ketika mulutnya bilang bereskan, itu bahasa militer, habislah orang ada sekampung itu. Bereskan, habislah orang sekampung. Itu kan mulutnya ngomong sama bawahannya. Kan ada perintah, itu tidak mungkin bawahannya membereskan, merapikan, menyelesaikan kalau tidak ada mulut dari atas. Maka lidah itu dijaga baik-baik. Hati-hati mengeluarkan statement, karena statement yang keluar, ucapan yang keluar akan menghancurkan, akan membahayakan. Makanya lidah itu yang pertama kali Rasulullah sebutkan, jaga lidahnya. Lidah pejabat itu sangat luar biasa, apalagi lidah pemimpin. Hati-hati lidah pemimpin itu, jangan banyak ngomong kalau tidak perlu. Kalaupun ngomong yang baik-baik saja, jangan asal ceplos ngomong sembarangan. Itu lidahnya pemimpin. Kenapa? Lidah pemimpin di belakangnya 200 juta orang, 100 juta orang, 10.000 orang, 100 orang, 10 orang, 3 orang. Siapa? Istri kita, anak kita 2. Hati-hati lidah. Kena kedengaran anak. Kalau kita ngomong sembarangan, anak dengar, kalau gitu boleh ngomong kayak gitu ya. Nah, itu lidah. Makanya hati-hati. Dan orang yang beriman tuh lidahnya sangat dijaga. Dia betul-betul lepas bicaranya kalau memang itu ada manfaatnya dan kalau itu memang diperlukan. Makanya dalam hadis lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik-baik, dan kalau enggak, diam aja. Kalau Anda tidak tahu kenapa statement, kenapa nulis?
Kemudian yang kedua anggota tangan organ tubuh yang paling disebut oleh Nabi yang paling kedua tangan. Karena dari tangan, tulisan tangan. Semua WA tulisan yang beredar itu dari tangan. Pertama dari hati, kemudian kepikiran, tangan menulis. Keluarlah dilepas, naudzubillah kalau itu salah. Kalau itu tidak benar, kalau itu adalah sesuatu yang jahat, kalau itu adalah sesuatu yang membahayakan negara dan bangsa, kalau itu sesuatu yang membahayakan rakyat. Hati-hati tangan. Cuman ujung jari sekarang kan cuman ini aja jempol yang main. Kalau enggak ini tangan. Nih jari. Makanya dua. Enggak mungkin orang ada tangannya pakai kaki nulis enggak. Enggak mungkin. Enggak mungkin juga mengeluarkan kebijakan pakai tanda tangan pakai kaki enggak. Kecuali tidak ada tangannya, pakai jempol kakinya. Makanya dua anggota ini luar biasa. Kalau lidah ini dari orang-orang biasa mungkin tidak terlampau bahaya. Tapi kalau lidah ini dari orang yang namanya punya jabatan, kita bapak-bapak punya jabatan di rumah, Pak. Siapa? Kita kepala keluarga, ada istri kita, ada anak-anak kita. Hati-hati. Ngomong celebak-celebuk. Hati-hati. Ngomong sembarangan, anak-anak akan dengar. Akan dilihat tangan kita kemana arahnya. Demikian pula tangan para pejabat, hati-hati. Karena tangan itu adalah simbol kekuasaan. Sekali menandatangani proyek yang salah, habis. Satu kampung tergusur. Siapa yang menandatangan itu? Kenapa ini balong dan tanah-tanah orang rambutan bisa terbebaskan? Bisa habis karena ada tanda tangan satu orang itu. Siapa? Wali kota waktu itu. Coba wali kota tidak tanda tangan, kagak jadi dibebaskan. Gak jadi digusur. Mereka masih pada punya empang untuk tanam gurame dan pelihara ikan. Tapi karena seorang wali kota, kemudian seorang camat, seorang lurah, seorang RW, seorang RT menandatangani, hati-hati tangan itu. Makanya Nabi bilang orang Islam itu adalah orang yang ada di sekitar itu jadi selamat, bukan sebaliknya tersiksa dan sengsara dia. Nah, itu hadis ini luar biasa. Jadi lidah hati-hati. Anda pejabat, Anda penguasa, lidah Anda hati-hati. Harus ditahan betul. Ada dulu salah seorang menteri ngomongnya, emang harus ditahan-tahan. Karena kalau salah ngomong, dia mewakili Indonesia. Allah yarham, Bapak Mukhtar Kusumatmaja. Pernah jadi menlu beberapa kali. Dia kalau bicara tidak pernah nyeplos-nyeplos. Kenapa? Karena memang harus dipikir matang-matang. Karena kalau salah, itu Indonesia di mulut dia. Indonesia di mulut dia. Rakyat Indonesia yang ratusan juta di mulutnya. Pemimpin, bupati dan kemudian itu dalam mulutnya Bapak Mukhtar Kusumatmaja. Beliau luar biasa. Makanya ngomongnya tidak ceplas-ceplos. Dia selalu kenapa? Karena nanti kalau salah ngomong luar biasa rakyat saya. Negara saya bisa habis. Laut saya bisa diambil. Perbatasan wilayah saya bisa bergeser. Ah itu. Makanya ada pepatah fakir qabla an ta'azima. Mikir dulu sebelum keluar dari mulut dan sebelum mengambil kebijakan. Mikir, ada nulis harus sholat malam dulu, harus istikharah dulu. Gak main celebuk baik. Akhirnya apa yang terjadi setelah apalagi ada alasan saya gak baca. Lalu bagaimana tidak baca dulu? Apa Anda yang Anda tangani? Gimana ceritanya kok Anda menandatangani sebuah naskah penting tanpa dibaca? Ini kan kelewatan namanya. Ya kalau Anda gak tahu kenapa Anda tangani? Tangan. Karena sekali tanda tangan perjanjian 100 tahun, perjanjian 50 tahun, perjanjian 20 tahun mau dibatalkan resikonya besar. Mereka bisa marah dan angkat senjata dan seterusnya. Hadis luar biasa. Luar biasa hadis ini. Jadi al-muslimuna man salimal muslimina min lisani, lidahnya. Ngomong hati-hati. Apalagi tentang kesejahteraan, tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang ini. Itu hati-hati, Masya Allah. Kalau tidak ada landasan yang benar, jangan diucapkan sembarangan. Kalau enggak, baca dulu. Istikharah dulu. Kalau enggak mau baca, kalau enggak mau tanda tangan, jangan ditanda tangan. Kalau nanti masalahnya panjang.
panjang dan merembet kemana-mana. Dan ujungnya akan jadi berisik. Kenapa Anda tanda tangani sebuah buku, ya, sejarah pendidikan Indonesia, sejarah pahlawan Indonesia? Anda tanda tangani kan dicetak akhirnya. Begitu cetak ternyata diperiksa oleh kita, ternyata Ki Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh tidak ada di situ namanya. Padahal dia adalah seorang ulama yang mengeluarkan resolusi jihad menentang penjajah datang ke Surabaya. Nggak ada nama di situ, Pak. Kenapa Anda tanda tangan aja cetak? Nggak boleh. Itu tangan. Nah, akhirnya riuh. Jadikan Anda ini dengan hadis ini bukan untuk kita ya kejabatan kita di rumah cuma 3 rakyat, istri kita, anak kita 2. Kalau anak kita banyak tambah banyak tanggung jawabnya. Tapi mereka RT aja 200 kakak, Pak. RT 200 kakak itu kan. Jangan main tanda tangan aja. Ya baca dulu. RW, RW kan 6 RT paling dikit. Bisa jadi 10 RT. Lurah kan bisa jadi 6 RW paling sedikit. Bisa jadi 12 sampai 13 sampai 20 RW. Dan begitu seterusnya sehingga nanti lidah itu akan sangat terkontrol. Nah, kalau ngomongnya celebak-celebuk pertanda dia punya lidah tidak ada iman di lidahnya. Tidak ada lidah di tangannya tidak beriman, tidak ada iman di tangannya. Makanya dari depan jelas sekali itu. Al-imanu iqrarun qaulun bil lisan, kemudian iqrarun bil qalbi wa amalun bil arkan, itu terasa. Jadi tangan kita hati-hati. Siapapun kita pastinya 2 anggota ini berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bangun tidur. Dimulai dari mana kita dari bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tiup. Mulutnya tadi beriman, tangannya, mulutnya seprotuh beriman. Terus kakinya beriman gak? Beriman. Bergerak. Mau kemana? Mau ke kamar kecil. Kakinya beriman. Pakai kaki kiri masuk kamar mandinya. Sebelumnya lidah dulu beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di depan pintu itu ada doa yang kita baca. Agar jin dan setan di kamar mandi tidak mengganggu kita. Selesai dari kamar mandi, sudah beres mandinya, dan mandi pun ada aturannya sedemikian rupa, makanya sudah diatur sedemikian rupa kita punya agama. Sampai urusan mandi, urusan sikat gigi, ada aturannya, sudah diatur. Makanya tidak mungkin kalau bicara ekonomi tidak diatur, politik tidak diatur, karena itu masalah yang sangat strategis. Bahwa di kamar mandi, urusan pribadi diatur oleh Rasulullah, diatur oleh agama. Insyaallah. Iman. Selesai dari kamar mandi, udah rapi-rapi, udah berudu, kemudian kita keluar kaki kanan gerakan sampai di luar pintu. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Masya Allah. Lidahnya beriman, kakinya juga beriman. Terus 1 hari suntuk kita urut apa yang kita kerjakan, sesuai enggak dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau itu sempat mencoba merenungkan 1 hari dengan muhasabahnya, maka pikirannya adalah otaknya adalah otak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di cabang iman nempel di otaknya, cabang iman nempel di tangannya, cabang iman nempel di tangan kirinya, cabang iman nempel di kakinya, aman. Makanya ajaban li amril mu'min, bukan main, luar biasa menakjubkan sekali urusan orang-orang yang beriman. Karena semuanya diatur dengan imannya. Allahu Akbar. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Adapun orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang ke atasnya. Itu orang yang hijrah. Jadi kalau hijrah zaman Nabi, emang itu hijrah yang paling besar nilai pahalanya, dan itu tidak terulang lagi, Pak. Tidak terulang lagi.
Cuman ada hijrah yang setiap hari kita bisa lakukan. Kapan kita mulai hijrah? Sekarang. Hari ini kita setelah sholat subuh kita hijrah. Kenapa? Saya mulai hari ini mau hijrah. Kenapa? Yang makruh masih saya kerjakan, hari ini saya stop. Hijrah namanya. Itu pindah. Karena makruh juga bagian yang dilarang Allah, apalagi yang diharamkan. Yang mubah saja, yang boleh saja oleh Allah dan Rasul dibatasi, tidak boleh berlebihan. Bahwa yang makruh tidak ada sama sekali toleransi kecuali darurat. Darurat apa? Darurat itu artinya yang bisa menghilangkan nyawa kalau kita tidak makan dan tidak minum. Minumlah silakan tapi jangan berlebihan. Tetap. Itu hijrah. Jadi makanya hijrah itu adalah di zaman Nabi, memang pada zamannya beliau pindah dari Mekah menuju ke Madinah dengan luar biasa pengorbanan yang sangat dahsyat. Rumah ditinggal, bisa dibawa nggak bisa karena kendaraannya memang onta, dan itu nggak bisa juga dijegal di jalanan, onta dibalikin lagi sama orang kafir karena jalan-jalan dikawal oleh orang-orang kafir. Di pintu keluar masuk Mekah itu dijaga oleh orang-orang kafir. Siapa yang bawa barang berharga, bawa barang yang banyak, diambil dan disita. Jadi Nabi dan para sahabatnya berangkat hijrah ke Madinah itu rumah ditinggalkan, barang-barang ditinggalkan, kambing ditinggalkan, onta ditinggalkan, semua kecuali baju yang nempel di badannya. Itu pun ngumpet-ngumpet lewat malam hari di tengah padang pasir yang gelap gulita. Ya kita hijrah gampang benar. Bukan seperti itu. Dan hijrahnya kita, pindahnya kita dari Jakarta bawa truk ke kampung hutan. Pindahnya kita dari kampung hutan ke Semarang bisa bawa truk, 2 truk sampai 3 truk. Tapi Nabi dan para sahabatnya tidak bisa membawa apa-apa kecuali baju, dan baju pun kadang-kadang masih dipreteli sama orang-orang kafir yang berjaga di pintu keluarnya kota Mekah. Bayangkan. Nah kita kalau nggak mau hijrah juga, kalau nggak mau pindah juga, mau bilang apa sama Allah? Pindah. Kalau anak-anak pindah nak, pindah. Kalau kemarin malas-malasan belajar, sekarang pindah biar rajin belajarnya. Kalau kemarin masih belum juga menambah hafalannya, pindah nak, tambah hafalannya. Jangan di surah Al-Alaq saja atau di surat An-Nas saja hafalannya, nggak pindah-pindah namanya, pindah. Saya udah dapat 3 surat, alhamdulillah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pindah jangan di situ baik. Kan bosan lama-lama. Lihat yang baru, Al-Jadid ladid walau kana misal hadid, yang baru itu enak walaupun seperti besi kerasnya. Artinya kita pindah ke surat apa nih? Setelah 3 surat ini kita pindah ke surat Al-Lahab. Kisahnya panjang dan kita baca dulu depan ustadz kita, depan guru kita. Ustadz, saya mau murajaah atau saya mau mohon didengarkan hafalan surat bacaan saya mau menghafal surat Al-Lahab tambahannya. Ini hijrah namanya udah. Itu di dunia anak. Nah kita bapak-bapak nih hijrah. Hari ini mulai niat hijrah. Kenapa? Subuh saya masih belang-belang. Hijrah. Besok saya jaga sholat subuh saya dengan berjamaah dan saya awali dan qabliyah subuh. Hijrah itu namanya. Kemarin anak saya 3 di atas pestanya masih campur baur dengan yang dosa-dosa. Besok yang 4 anak saya mau nikah nih. Saya mau atur bagaimana, tanya guru ustadz bagaimana nih anak saya mau nikah nih. Jangan cuma datang ke toko yang tidak paham, datang dulu. Ustadz, anak saya yang keempat mau nikah. Kenapa? Saya pengen betul-betul sesuai dengan sunnah Rasul dan Islam ini. Biar nanti Masya Allah. Ya kan nikah, walimah itu apa? Yang kita tunggu apa walimah itu? Yang kita tunggu kan ketika pesta bukan apa-apa. Doa dari keluarga, dari teman-teman, dari guru-guru. Anak kita yang keempat, datanglah kiainya, datanglah gurunya, datanglah teman-temannya, datanglah keluarga. Apa yang diucapkan? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakum fi khairin wa afiyah. Masya Allah. Kalau 40 orang mendoakan kan akan dikabulkan, tapi tidak ada dosa di situ. Tidak ada racun di situ. Bagaimana bisa bermanfaat madu dan racun di satu gelas? Nah, di situ Pak. Hijrah. Nah, di anak saya yang keempat, saya mau hijrah nih, beresin anak saya. Kenapa? Karena bisa saja yang syubhat terjadi, bisa saja yang makruh terjadi, bisa saja yang diharamkan terjadi. Akhirnya doa-doa dari teman dan keluarga dan guru tidak sampai. Di dalam malam rawahan kita rawahan, nggak sampai malam nanti malam ramaiannya
ahli kubur kita digebukin oleh malaikat. Lewat apa? Lewat gendang dan lewat macam-macam. Saya mau coba di anak yang 4 ini. Sunnah Nabi saya kerjakan. Gimana caranya Ustaz? Oh, baik. Tahapan pertama ada namanya ta'aruf. Kenalan. Siapa yang kenalan? Anaknya bukan. Anaknya boleh kenal, tapi nanti yang kenalan sampai keputusan bukan si anak, bapak dan ibunya. Ibunya datang ke rumah calon menantunya yang perempuan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Bapaknya juga datang. Itu adalah sunnah. Dan itu tahapan yang paling awal. Entah pakai kurir atau dia sendiri. Biasanya kalau bicara menantu sudah bicara ibunya yang datang. Ibunya yang datang. Karena nanti kalau menantu perempuan, ibunya sekali lagi yang datang. Kalau menantu laki, bapaknya yang datang. Karena dari kita silaturahim 1 kali, 2 kali, 3 kali kelihatan. Selesai sudah. Oh, dari situ nanti rahasia tetap saling dijaga, tidak boleh dibuka. Kenapa? Haram kita ceritakan dari kunjungan kita, calon besan bisa atau calon menantu diceritakan kekurangannya. Haram. Haram, wallahi haram. Itu hijrah namanya. Jadi hijrah itu bukan sekedar pindah tempat, tapi pindah kebiasaan yang tidak baik. Pindah kerjaan yang memang tidak, yang selama ini tidak jelas, kita jelaskan. Kita jelaskan sehingga nanti apa yang kita kerjakan itu sesuai sunnah Rasulullah, sesuai agama kita yang Allah ajarkan, yang Allah sampaikan pada Nabi kita, disampaikan pada kita semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Dan lega Pak, kalau kita mencoba sholat subuh, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya nanti berjamaah dan semuanya kita jaga, itu hati rasanya tenang, plong. Ayo baca Quran, coba baca Quran. Orang lagi sakit nih, lagi agak sakit-sakit, suruh baca Quran. Dengan suruh baca, yang satu baca komik. Mana yang bisa menenangkan jiwanya? Pastinya yang baca Quran akan jauh lebih sehat ketimbang mereka yang baca komik. Kenapa? Karena baca Quran pasti ada pahalanya walaupun dia tidak paham kandungannya. Baca komik, semakin stres dia. Kenapa baca Quran? Karena Quran ada pahalanya. Likulli harfin hasanah. Dahsyat. Nah, ini luar biasa. Hijrah yang dimaksud adalah hijrah bukan sebatas pindah tempat, tapi hijrah meninggalkan kebiasaan yang enggak baik kepada yang lebih baik, kepada yang udah baik kepada yang lebih baik, dan seterusnya sehingga itu kayak gitu. Dari mana startnya kita hijrah? Ya dari sekarang ini, dari mulai masjid kita ini. Kapan? Ya sekarang pula waktunya. Dari mana? Dari masjid ini. Dari mana? Dari rumah kita. Dari mana? Dari keluarga kita. Yuk. Jadi konsultasinya begitu anak sudah kelihatan memang ada tanda-tanda mau ke arah sana, ya udah nikahkan. Kemudian lewat tahapan ta'aruf, habis ta'aruf apa? Khitbah, habis khitbah apa? Baru nikah, habis nikah apa? Baru walimah. Ini 4 tahapan yang dilalui oleh untuk orang yang akan menuju rumah tangga. Sehingga makanya orang tua kita dulu ya, kan orang tua kita dulu nikah pakai pacaran, kagak. Dijodohin baik. Panjang jodohnya? Alhamdulillah. Punya anak, Masya Allah anaknya 10, 20, 15 anaknya. Kan orang suka, anak-anak sekarang suka ngomong, apa nikah kayak beli kucing dalam karung gak pakai pacaran. Nah itu punya penyakit yang luar biasa yang perlu digeser. Dan itu hijrah ditinggalkan yang kayak gitu. Anak-anak muda, anak-anak remaja. Subhanallah. Nah ini hijrah. Jadi hijrah itu nanti sangat banyak pola-polanya dan sangat beragam warna-warninya, sehingga nanti kita bisa hijrah setiap saat, setiap hari, setiap kesempatan kita bisa hijrah. Kenapa? Hijrah itu pahalanya besar. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fis sabili wa qatalu wa qutilu wa ukaffiranhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min indillah. Masya Allah. Sungguh orang yang hijrah, kemudian dia dikeluarkan dari kampung halamannya. Maknanya kita memang meninggalkan kampung halaman karena faktor-faktor yang kita tidak bisa berdisiplin agama kita, ya kita keluar. Ya, dikeluarkan kita. Nah, inilah hadis yang luar biasa Bapak-bapak.
terkait dengan mas iman kita. Jadi hijrah dan orang Islam jelas. Orang Islam adalah orang yang ada di sekitar dia, ada merasa aman, merasa tentram, merasa nyaman, merasa selamat, merasa tidak terganggu. Itulah dia Islamnya luar biasa. Dan itu yang terjadi di tengah-tengah kota Madinah, di mana di situ nyelip orang Yahudi. Teman-temannya pada bilang, lu ngapain tinggal di situ? Di tengah-tengah komunitas Muslim yang kayak gitu. Apa jawab orang Yahudi di tengah-tengah komunitas Muslim? Saya nggak akan jual tanah saya di sini, karena saya bisa tidur nyenyak. Karena harta saya ini nggak pernah ada yang hilang satupun, dan anak-anak saya tidak pernah ada yang ganggu. Begitu. Jadi jangan sampai juga di sini memang banyak banget provokator. Kita diadu dengan orang Kristen, diadu sama orang-orang non Muslim lainnya, diadu pula sesama Muslimnya. Diadu sesama orang yang organisasinya berbeda doang. Diadu dengan sesama orang Islam yang partainya beda doang. Padahal Muslim. Partai itu kan pintu masuk untuk mendapatkan kekuasaan. Allahu Akbar. Hanya waspada dan hati-hati, kita jangan terjebak, jangan termakan provokasi media massa yang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang radikal, orang-orang fundamental, orang-orang teror yang suka buat teror. Ndak. Ente nggak ngerti Islam sih. Ini luar biasa. Hadisnya luar biasa. Ini hadis nomor 10 di kitab Fathul Bari yang sudah kita baca dari 9 ke ini yang ke-10. Nah, itu saja Bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah. Insyaallah nanti pekan depan hari Sabtu kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan, berikan kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.